Di video kali ini kita akan membahas cara pasang spring buffer pada mobil race dan Rockie. Suspensi pada Toyota Race dan Daihatsu Rockie dapat dikategorikan terlalu empuk, sehingga dapat menimbulkan permasalahan antara lain ambles pada roda bagian belakang saat diisi full penumpang ataupun diisi full muatan. Limbung ataupun body roll juga cukup terasa saat kita melewati jalan bergelombang atau berbelok pada saat berjalan dalam kecepatan sedang atau tinggi. Bodi bagian belakang juga terasa memantul ataupun geol-geol saat kita melewati speed trap ataupun jalan yang kurang bagus. Bagian depan mobil juga menukik dan berayun saat kita melakukan pengereman secara mendadak atau panic braking. Nah, salah satu solusi yang paling ekonomis dan praktis adalah dengan memasang spring buffer. Spring buffer adalah alat yang dipasang pada coil spring untuk mengurangi travel suspension. Sebelum melakukan pemasangan, berikut alat-alat yang harus dipersiapkan. Spring buffer ukuran B atau 3,7 cm, kabel tis dan alat potongnya, dongkrak, kemudian air sabun beserta spray, dan meteran untuk mengukur ground clearance, dan juga pisau tajam yang kecil untuk memotong spring buffer. Oke, langsung saja kita mulai pemasangan spring buffer pada mobil Daihatsu Rockie ini. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah pasang ganjalan untuk safety reason. Kemudian pasangkan dongkrak pada bagian yang sudah dianjurkan di manual book ataupun buku panduan. Usahakan agar ban sampai terangkat seperti dalam video. Pasangkan spring buffer di tengah-tengah coil spring. Langkah selanjutnya adalah basahi dengan air sabun pada bagian coil spring atau pair dan juga pada bagian spring buffer. Sekalian kita membersihkan bagian coil springnya. Pada percobaan pemasangan yang pertama, ternyata ada kelebihan panjang sekitar 4-5 cm, sehingga harus dipotong agar utuh menjadi satu lingkaran. Alat potong yang recommended adalah menggunakan pisau kecil yang tajam. Saat memotong spring buffer, usahakan tangan kiri dapat menekan spring buffer agak melebar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan rapi. Oke, setelah spring buffer terpotong, kita lanjutkan pemasangan. Dan seperti inilah hasil setelah terpotong. Kita lanjut dengan mengikat kabel tis. Saat mengikat kabel tis, jangan langsung diikat mati, agar kita masih dapat menyesuaikan posisi dari spring buffer. Sedikit tips untuk pemasangan spring buffer pada roda bagian depan. Mulailah pemasangan spring buffer dari bagian atas coil spring agar pemasangan lebih mudah. Dan inilah hasil pemasangan spring buffer pada semua bagian roda Daihatsu Rockie. Hasil pengukuran baik sebelum maupun setelah dipasang spring buffer adalah adanya penambahan ground clearance sebanyak 1-2 cm. Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan spring buffer. Yang pertama adalah cukup signifikan dalam mengurangi ambles, khususnya roda bagian belakang, dan menambah ground clearance kurang lebih 1-2 cm. Yang kedua, mengurangi limbung atau body roll, khususnya saat kita melewati jalan bergelombang ataupun berbelok dalam kecepatan sedang atau tinggi. Yang ketiga, mengurangi mantul-mantul atau geol-geol saat kita melewati speed trap ataupun jalan rusak. 4. Mengurangi gejala menukik dan berayun saat kita melakukan panic braking. Yang kelima, mengurangi jarak pengereman. Dan manfaat yang terakhir adalah pastinya membuat handling menjadi lebih stabil daripada tidak memakai spring buffer.
Selain manfaat, spring buffer juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah sedikit mengurangi keempukan dari suspensi. Saya pribadi kurang setuju dengan statement membuat suspensi lebih keras. Yang kedua adalah mengurangi lifetime dari parts ataupun komponen suspensi lainnya. Yang ketiga adalah membuat pergerakan atau travel suspension menjadi kurang linear. Setelah melihat manfaat dan kekurangannya, saya rasa masih worth it untuk kita menggunakan spring buffer ini sebagai solusi alternatif yang ekonomis dan praktis sebelum kita menemukan suspensi yang cocok untuk race dan rocky. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Om dan Tante dan sampai ketemu di video selanjutnya.